Terkadang, orang yang paling kita cintai justru adalah orang yang paling sering kita abaikan. Dan ketika akhirnya kita sadar, waktu sudah terlalu jauh berjalan. Arini mungkin telah pergi, tapi cinta yang dia tinggalkan tetap tinggal. Diam, tapi nyata. Dan bagi Damar, setiap hujan yang turun bukan lagi hanya air dari langit, tapi peluk terakhir yang tak pernah bisa ia ulang. Saat hujan turun untuk kesekian kalinya, ia pergi tanpa marah. Hanya dengan satu surat, satu pesan, dan tubuh yang semakin melemah. Meninggalkan Damar dengan satu pertanyaan yang membunuh pelan-pelan. Apakah aku datang terlambat untuk mencintai sepenuhnya? Hujan rintik di luar jendela memantul di kaca, menciptakan suara menenangkan bagi sebagian orang, tapi baginya itu seperti gema dari kesepian yang berulang. Arini menoleh ke jam dinding. 32 menit telat, gumamnya. Ia tahu, tidak ada janji makan malam khusus malam ini, tapi ia tetap menata 2 piring di meja. Kebiasaan yang tak pernah ia hentikan, bahkan ketika suaminya pulang larut dan memilih langsung mandi lalu tidur. Ia duduk, menatap kursi kosong di hadapannya. Tangannya menggenggam sudu sendok, tapi tak kunjung menyendok makanan. Sup ayam kesukaan Damar, dengan irisan wortel tipis dan taburan daun bawang. Tapi rasa lapar tak ada. Yang ada cuma rasa hampa. Damar akhirnya pulang pukul 8:15. Arini tak bertanya. Ia hanya berdiri dan menyambutnya dengan senyum, seperti biasa. "Aku hangatin supnya ya," ujarnya, setengah langkah menuju dapur. Damar menggeleng cepat. "Tadi saya makan di kantor. Ada lembur juga." "Oh." Suara Arini pelan, nyaris tak terdengar. Ia diam. Tak ada tanya, tak ada protes. Bukan karena tak ingin bertanya, tapi karena ia tahu jawabannya tak akan membuatnya lebih baik. Damar langsung masuk ke kamar mandi. Arini berdiri di ambang dapur, memperhatikan punggung suaminya. Ia mencoba menebak, apakah bahu itu masih milik laki-laki yang dulu menangis saat melamarnya, yang berjanji akan selalu pulang membawa senyum? Malam itu Arini duduk di depan cermin, menghapus riasan tipis di wajahnya. Rambutnya mulai rontok akhir-akhir ini. Ia pikir mungkin karena stres atau karena sesuatu yang lebih buruk yang belum berani ia pikirkan. Ia meraih buku harian kecil. Isinya bukan lagi catatan harian, tapi daftar doa dan harapan. "Tuhan, aku tidak minta dia selalu ada di sampingku. Aku cuma pengen dia lihat aku lagi, dengar aku lagi. Bukan karena aku sakit, tapi karena aku masih istrinya." Ia menutup buku itu pelan, matanya mulai basah. Ia mengingat hari itu. Betapa Damar menggenggam tangannya begitu erat di pelaminan, seolah tak mau dilepas. Bagaimana tatap matanya selalu mencari Arini di keramaian. Tapi sekarang, kini Damar sering memalingkan wajah lebih cepat daripada bayangan yang bergerak di cermin. Di siang hari yang gerah, Arini mengajar les privat di rumah, seperti biasa. Anak-anak kecil yang datang selalu membawa semangat. Tapi hari itu, ketika sedang membimbing seorang murid menulis angka, Arini tiba-tiba merasa pandangannya berputar. Pena terjatuh dari tangannya. "Bu Arini?" tanya si kecil, panik. Arini tersenyum lemah, menenangkan. "Maaf, Tante agak pusing. Kita istirahat sebentar ya." Setelah semua murid pulang, Arini mengunci pintu, berjalan pelan ke kamar, dan menangis diam-diam. Dadanya sesak, bukan hanya karena tubuhnya yang mulai melemah, tapi karena ia tak tahu harus mengadu ke siapa. Malam itu, mereka makan malam bersama, aneh tapi nyata. Damar terlihat lelah, tapi tetap duduk di meja. Arini memaksakan obrolan ringan, menanyakan proyek desain terbarunya, tapi tanggapan Damar singkat-singkat. Hampir seperti kewajiban. "Besok kamu libur kan?" tanya Arini. "Hati-hati." "Ya, tapi ada meeting sama klien pagi." "Kalau siang?"
Belum tahu. Tergantung hasil meeting. Arini mengangguk. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tentang dirinya yang ingin bicara. Tentang rasa lelah yang bukan hanya fisik. Tapi ia memilih diam. Lagi-lagi, karena di rumah ini, suara yang keras tidak menyelesaikan apa-apa. Ia hanya akan menambah dinding di antara mereka. Di kamar, Damar langsung tertidur. Arini menatap langit-langit. Apa aku terlalu cepat menyerah? Atau aku terlalu lama bertahan di tempat yang tak lagi memelukku? Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur. Mengambil hasil pemeriksaan yang ia sembunyikan di laci meja. Kertas itu bergetar di tangannya. Tumor jinak, tapi harus segera dioperasi. Dokter menyarankan tak menunda. Tapi bagaimana bisa ia bicara pada Damar saat pria itu bahkan tak menatapnya utuh dalam sebulan terakhir? Arini menatap pantulan wajahnya di kaca. Kalau aku pergi sekarang, akankah dia sadar? Pagi itu, matahari terbit dengan malu-malu. Langit sedikit redup, seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari luka yang lebih dalam. Arini menyeduh teh hangat dan duduk di teras. Damar sudah pergi sebelum fajar menyingsing. Katanya ada presentasi di luar kota. Tidak ada pelukan, tidak ada kecupan selamat pagi. Hanya deru mesin mobil dan sunyi yang menggantung. Di tangannya, selembar amplop putih yang sudah ia buka dan baca berkali-kali. Hasil MRI dari rumah sakit swasta di Jakarta. Di bagian bawahnya tertulis jelas. Masa jinak di otak kiri. Observasi lanjutan dan operasi disarankan dalam waktu 3 bulan. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia bingung harus bicara pada siapa. Ayahnya sudah tiada, ibunya tinggal di desa. Ia tak ingin ibunya khawatir. Satu-satunya orang yang bisa ia andalkan, seharusnya adalah suaminya. Tapi Damar kini terasa lebih jauh dari Jakarta daripada ke Kutub Selatan. Malam harinya, Arini duduk di ruang kerja kecil di samping kamar. Meja itu dulunya tempat mereka merancang masa depan bersama. Desain rumah, rencana bulan madu, bahkan nama-nama calon anak yang belum pernah menjadi nyata. Ia membuka buku baru. Bukan untuk mengajar, tapi untuk menulis. Surat-surat untuk Damar. Ia tidak tahu apakah nanti ia akan bisa menyampaikannya. Tapi menulis adalah cara satu-satunya untuk tetap merasa hidup. Kalau nanti kamu baca surat ini, berarti aku udah gak bisa duduk di sebelah kamu lagi. Aku minta maaf kalau aku terlalu diam, tapi kamu juga terlalu jauh untuk kususul. 1 surat, 2 surat, 3 surat. Setiap lembar seperti perpanjangan napas yang tak bisa ia hembuskan secara langsung. Beberapa hari kemudian, Arini memutuskan datang ke rumah sakit sendirian untuk menjadwalkan operasi. Tapi sebelum itu, ia mampir ke apotek untuk menebus obat pereda sakit kepala. Di sana, ponselnya berbunyi. Nama pengirim muncul di layar. Laras. Ia tak kenal nama itu. Tapi karena penasaran, ia membaca pesan yang masuk. Ternyata sebuah notifikasi WhatsApp belum dibuka. Seketika hatinya berhenti berdetak saat membaca pratinjau pesan. Dam, anak kita ulang tahun besok. Gak datang gak apa-apa, tapi tolong. Jari-jarinya kaku. Ia ingin membuka pesan itu, tapi juga takut. Takut menemukan kebenaran yang selama ini mungkin sudah disembunyikan. Di rumah malam itu, Arini tidak langsung menegur Damar. Ia diam, seperti biasa. Tapi malam itu, diamnya punya isi. Ia perhatikan cara Damar menyembunyikan ponsel di saku. Cara ia mengalihkan pandangan saat ditanya mau makan apa. Semua terasa janggal. Damar, katanya akhirnya. Kamu, ada yang ingin kamu ceritakan ke aku? Damar tampak terkejut sesaat, tapi cepat-cepat ia menggeleng. Enggak, kenapa emangnya? Arini menatap wajah suaminya lama, wajah yang dulu selalu ia cari di tengah keramaian, kini ia asing dan menyakitkan. Kalau suatu hari aku tahu sesuatu yang kamu sembunyikan, kamu akan tetap jujur?
Damar mengerutkan dahi. "Arin, maksud kamu apa sih? Aku capek, bisa kita ngomongin ini besok?" Arini menunduk. "Besok ya." Damar masuk kamar dan menutup pintu. Arini menatap dinding ruang makan lama. Di sana tergantung foto pernikahan mereka. Tapi rasanya, orang di foto itu sudah bukan mereka lagi. Malam itu ia menangis di lantai dapur. Dingin dan sepi. Ia akhirnya membuka pesan dari Laras yang tadi tertahan. Isinya panjang. Tapi yang paling menghantam adalah foto seorang anak kecil, laki-laki, usia sekitar 5 tahun. Matanya mirip sekali dengan Damar. Wajahnya polos, sedang meniup lilin. "Damar, aku gak mau ganggu hidup kamu. Tapi anakmu berhak tahu ayahnya. Aku gak minta tanggung jawab, cuman kehadiran." Dia nanya terus, "Kenapa ayahnya gak pernah datang? Maaf aku kirim ini. Tapi aku cuman ibu yang kehabisan cara." Arini menutup ponsel. Jantungnya berdetak lebih pelan dari biasanya. Ia tidak merasa marah. Anehnya, ia merasa kosong. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Keesokan paginya, Damar bangun dan mendapati rumah sepi. Tak ada suara air mendidih, tak ada aroma roti panggang, tak ada Arini. Ia menemukan sepucuk surat di atas meja makan. "Aku pergi sebentar. Bukan kabur, hanya menjauh agar aku bisa bernapas. Jangan cari aku dulu. Kita sama-sama punya banyak hal yang belum selesai. Tapi untuk saat ini, biarkan aku menyendiri. Arini." Damar panik. Ia mencoba menghubungi ponselnya. Tak aktif. Ia mencari ke rumah ibunya Arini. Tidak ada. Ia hubungi sahabat Arini, dan tak ada yang tahu apa-apa. Baru ketika ia masuk ke ruang kerja Arini, ia menemukan tumpukan surat, lembar hasil MRI, dan jurnal harian istrinya. Saat itulah dunia Damar runtuh. "Aku sering merasa kalah. Dari pekerjaanmu, dari diam kamu, dari masa lalumu yang tak pernah kau ceritakan. Tapi aku tetap bertahan, karena aku percaya cinta bisa dibangun ulang. Ternyata aku salah. Sekarang bahkan tubuhku pun perlahan menyerah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu, walau mungkin tak lama lagi bisa mengatakannya langsung." Damar terduduk di lantai, tak mampu berkata apa-apa. Ia menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Menangis, karena ia sadar, selama ini, ia mencintai seseorang yang hanya ia beri separuh dari dirinya. Hujan turun deras di sore itu. Awan gelap menggulung di langit seperti rahasia yang sudah terlalu lama disembunyikan. Di tengah kota yang padat dan terburu-buru, Damar mengemudi tanpa arah pasti. Tangannya mencengkeram kemudi erat. Pandangan sesekali buram oleh air mata yang tak kunjung kering. Sudah seminggu Arini pergi. Sejak membaca surat-surat dan hasil pemeriksaan medis itu, ia seperti ditampar kenyataan yang selama ini ia abaikan. Arini ternyata menanggung semuanya sendiri. Rasa sakit, kehampaan, dan diam yang selama ini ia anggap biasa. Dan lebih parahnya, Damar menyadari bahwa ia sendiri adalah bagian dari luka itu. Sore itu ia sampai di sebuah rumah singgah kecil di pinggiran Bogor, tempat di mana sahabat lama Arini dulu pernah mengabdi sebagai relawan. Ia berjudi pada kenangan. Dan untuk pertama kalinya, doanya dijawab. Di sana, di kursi kayu dekat jendela yang basah oleh hujan, duduk seorang perempuan dengan sweter lusuh dan syal hangat. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya pucat, namun senyumnya masih sama, Arini. Damar turun dari mobil tanpa payung, menerobos hujan. Air hujan membasahi bajunya hingga lepek. Langkahnya berat tapi pasti. Ia berdiri di hadapan Arini yang kini mematung melihatnya. Mereka saling tatap. Lama. Tak satu kata pun keluar. Sampai akhirnya, Damar jatuh berlutut di depannya. "Aku salah," suaranya pecah. "Maaf, aku baru sadar. Terlalu terlambat." Air mata Arini jatuh. Tapi bukan karena rindu, melainkan karena luka yang terlalu dalam untuk sekedar ditutup dengan maaf. "Aku nggak pergi buat bikin kamu merasa bersalah, Dam," ujarnya pelan. "Aku pergi karena aku nggak tahu lagi cara hidup di sampingmu,
tanpa merasa sendiri. Kenapa kamu gak bilang soal sakit kamu? Suara Damar gemetar. Aku pernah hampir cerita, tapi kamu sibuk. Dan jujur, aku takut kamu dengar bukan karena kamu peduli, tapi karena kamu merasa harus. Damar menangis. Tangannya menggenggam lutut Arini, seolah memohon kesempatan kedua dari waktu yang tak bisa diputar kembali. Malam itu mereka bicara panjang di bawah atap bocor. Tak ada drama, tak ada teriakan, hanya kejujuran yang akhirnya diberi tempat. Damar bercerita soal Laras, perempuan yang pernah hadir sebelum Arini saat ia masih kuliah. Laras menghilang tanpa kabar, lalu tiba-tiba muncul lagi, membawa anak yang katanya miliknya. Aku gak pernah tahu pasti itu anakku atau bukan. Tapi aku juga pengecut. Aku gak cerita ke kamu karena aku takut kamu pergi, katanya. Arini menatap Damar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar didengar. Tapi pada akhirnya, kamu justru kehilangan aku dengan cara yang kamu takutkan. Damar mengangguk. Ia kalah oleh dirinya sendiri. Mereka pulang ke rumah keesokan harinya. Damar mulai berubah. Ia menutup laptop lebih cepat, memasak, bahkan menemani Arini ke rumah sakit. Tapi waktu seperti tak sabar. Seminggu kemudian, saat mereka sedang duduk di taman rumah sakit, Arini tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, lalu meremas lengan Damar. Dam, pusing banget. Gelap. Dalam hitungan detik, Arini ambruk di pelukan Damar. Kamar ICU penuh suara mesin. Cahaya putih menusuk mata, dingin dan menakutkan. Damar duduk di luar, tangan terkepal, wajah penuh kecemasan. Dokter keluar, wajahnya datar. Kami berhasil menstabilkan, tapi kami tidak bisa menunda operasi lebih lama. Damar mengangguk. Lakukan dok, saya tanda tangani semua biayanya. Asal, tolong selamatkan dia. Hari operasi pun tiba. Arini masuk ruang bedah dengan senyum tipis. Kalau aku nggak bangun, kamu harus baca surat terakhirku, katanya. Ada di laci tempat kita dulu nyimpan rencana masa depan. Damar menggenggam tangan Arini erat. Air matanya jatuh membasahi selimut putih. Jangan ngomong gitu. Kamu harus bangun. Kita belum selesai. Arini tersenyum, lalu menutup mata dibawa masuk ke ruang operasi. Damar duduk sendiri di ruang tunggu. 3 jam, 5 jam, 7 jam. Waktu tak pernah terasa selama itu. Sampai akhirnya dokter keluar. Operasi berjalan lancar, tapi dia masih belum sadar. Kami minta Bapak bersiap untuk kemungkinan apapun yang terjadi. Damar masuk ke ruang rawat intensif. Arini terbaring dengan alat bantu napas, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Di sisinya, Damar buka laci kecil. Ada sebuah amplop. Isi surat terakhir Arini. Dam, kalau kamu baca ini, aku mungkin sedang tidak bisa bicara. Atau mungkin sudah tidak bisa mencintaimu dengan tubuh ini lagi. Tapi cinta itu tidak pernah benar-benar mati, kan? Aku pernah bilang, aku ingin dipeluk, bukan saat aku kuat, tapi justru saat aku lemah. Dan kamu peluk aku hari itu, di tengah hujan. Aku nggak tahu kita akan punya masa depan seperti yang kita rancang. Tapi aku tahu. Aku mau menghabiskan sisa waktuku bersamamu. Kalau aku pergi lebih dulu, tolong jangan ingat aku sebagai seseorang yang kamu kecewakan. Tapi sebagai istri yang mencintaimu dalam diam, dalam sabar, dalam sakit. Dan jika takdir kasihani kita, dan aku bangun esok hari, peluk aku. Tapi kali ini, jangan pernah dilepas lagi, Arini. Damar mencium kening istrinya. Air matanya jatuh, tapi di antara isak tangis dan sunyi itu, jemari Arini bergerak pelan. Ia bangun. Mentari pagi menyusup masuk lewat jendela rumah sakit. Cahayanya hangat, seperti tangan Tuhan yang membelai lembut dunia setelah badai panjang. Di ranjang putih itu, Arini membuka mata pelan. Pandangannya buram, tapi senyum seseorang di sampingnya langsung mengisi seluruh ruang hatinya. Damar. Ia menatap istrinya dengan mata yang sembab tapi bahagia. Kamu sadar. Arin, kamu sadar. Arini mencoba bicara, tapi suaranya hanya bisikan.
Ia menggenggam tangan Damar lemah, dan satu kata lirih pun keluar. "Peluk aku." Tanpa menunggu lagi, Damar memeluknya. Erat, hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pelukan itu bukan hanya bentuk cinta, tapi juga janji. "Aku tak akan melepaskanmu lagi." 2 bulan kemudian, Arini sudah boleh pulang dan menjalani pemulihan di rumah. Tubuhnya belum sekuat dulu, jalannya masih pelan, tapi senyumnya lebih sering muncul. Dan yang paling terasa berbeda, rumah mereka kini terasa hidup. Damar kini bekerja dari rumah, mengurangi proyek-proyek luar kota, dan benar-benar hadir. Ia bangun pagi untuk membuat sarapan, membacakan buku untuk Arini, menemani setiap sesi terapi, dan yang paling penting, mendengar. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang kini terbuka sepenuhnya. Suatu sore, Arini duduk di taman kecil belakang rumah, mengenakan sweater biru muda. Ia menatap langit, memejamkan mata, menikmati hembusan angin. Damar datang membawa secangkir teh. "Aku baru dari dokter," katanya pelan. Arini membuka mata, menatapnya. "Hasilnya?" Damar duduk di sampingnya, tak menjawab langsung. Ia memandang jauh ke arah pohon mangga yang mulai berbunga. "Dokter bilang, kamu punya waktu. Mungkin 1 tahun lagi. Tapi kalau keajaiban datang, bisa lebih." Arini menunduk. Tak ada air mata. Hanya napas dalam dan senyuman kecil. "Setahun ya," katanya lirih. Damar mengangguk. "Tapi dengar ini, Arin. Aku nggak akan menghitung hari. Aku akan hidup di dalamnya. Bersamamu." Arini menggenggam tangannya. "Aku juga nggak takut mati, Dam. Aku cuma takut nggak sempat mencintaimu sepuas-puasnya." Hari-hari mereka selanjutnya diisi bukan dengan kesedihan, tapi dengan perayaan kecil-kecilan atas cinta yang dulu nyaris padam. Mereka pergi ke pantai tempat mereka pertama kali pacaran, meski Arini duduk di kursi roda, tapi tertawa seperti gadis muda. Mereka tidur di ruang tamu dengan lampu mati, hanya ditemani lilin dan bercerita masa lalu. Semua kenangan lucu, semua luka yang kini sudah tak terasa perih. Damar bahkan membelikan Arini piano kecil yang dulu selalu ingin ia miliki. Suatu malam, Arini memainkan lagu sederhana, lalu berkata, "Kalau nanti aku nggak bisa main lagi, kamu yang terusin ya. Mainkan lagu ini tiap ulang tahun pernikahan kita." Damar mengangguk sambil menahan tangis. "Janji." Namun tak semua hari indah. Ada hari ketika Arini harus dilarikan kembali ke rumah sakit karena muntah darah. Hari ketika Damar harus duduk di lorong rumah sakit sendirian lagi. Hari-hari ketika tubuh Arini terlalu lemah untuk bangun, tapi ia tetap tersenyum agar Damar tidak menangis. Dan akhirnya, datang juga malam itu. Malam yang dingin. Hujan rintik-rintik turun perlahan. Arini sudah 3 hari koma. Tubuhnya terbaring tenang di ranjang rumah sakit. Damar duduk di sisi ranjang, menggenggam tangannya. Di tangannya ada secarik surat yang baru Arini tulis beberapa hari sebelumnya. Surat paling pendek tapi paling berat. "Dam, kalau malam hujan dan kamu sendiri, ingat pelukan kita pertama di tengah hujan. Waktu itu kamu peluk aku karena aku kedinginan. Sekarang, peluk kenangan itu kalau aku sudah nggak ada, karena pelukan itu adalah tempat terakhir aku merasa utuh." Tepat tengah malam, monitor detak jantung perlahan melemah. Damar memanggil namanya berkali-kali, menangis, berdoa, memohon, tapi Arini sudah lelah. Dan untuk pertama kalinya, ia pergi dengan damai. Dalam pelukan laki-laki yang akhirnya mencintainya sepenuh hati. Satu tahun kemudian, di taman belakang rumah yang kini dirawat sendiri oleh Damar, sebuah bangku kayu berdiri menghadap ke langit. Di atasnya tergantung papan kecil bertuliskan, "Tempat duduk Arini,
tempat menunggu hujan dan kenangan. Setiap tanggal pernikahan mereka, Damar duduk di sana, membuka piano kecil, memainkan lagu yang dulu Arini ajarkan. Lagu sederhana, tapi cukup untuk membuat hati siapapun yang mendengarnya ikut tenggelam dalam rindu. Cinta bukan tentang siapa yang bertahan lebih lama, tapi tentang siapa yang tetap tinggal, walau tahu akhirnya akan menyakitkan. Arini mungkin sudah tiada, tapi cinta yang ia berikan hidup terus dalam diri Damar, dan di setiap hujan yang turun, di antara gemuruh langit dan aroma tanah basah, ada pelukan tak terlihat, peluk terakhir yang tak pernah lepas. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga kalian semua bisa belajar untuk mencintai yang sudah ada. Jangan sampai kehilangan baru terasa. Jangan lupa klik tombol subscribe ya.